Oke, selamat datang teman-teman di series Intip Karir di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Intip Karir series ini sudah mendatangkan puluhan speakers dari berbagai industri dan juga berbagai perusahaan. Di sini kita sudah kehadiran satu narasumber spesial, yaitu Kak Arli Leonard Manafe. Kak Arli ini saat ini menjadi Controller Departemen Head di Samudra Indonesia dan sudah memiliki pengalaman sebagai internal auditor ataupun eksternal auditor di berbagai perusahaan. Dari topik kali ini juga menarik nih, karena Kak Arli ini memiliki title atau sertifikasi jumlahnya lebih dari 10. Nanti kita bahas bersama-sama dengan Kak Arli. Selamat malam Kak Arli. Halo, selamat malam Kak Sonia. Oke, Halo, selamat malam semuanya. selamat malam. Ya, mungkin kita dari Kak Arli perkenalan diri dulu kali ya. Kak Arli ini sebenarnya siapa, terus juga pernah bekerja di mana aja, dan juga title-nya panjang banget nih Kak. Apa aja nih mungkin dari Kak Arli bisa disebutin dulu. Silakan Kak Arli. Oke, thank you Kak. Halo semua, saya Arli Leonard Manafe, biasanya dipanggil Arli, asalnya dari Indonesia bagian timur, dari Nusa Tenggara Timur, Kupang, begitu. Lalu saat ini saya bertugas bekerja di salah satu perusahaan pelayaran, logistik, servis, dan pelabuhan lah kebanyakan, namanya PT Samudra Indonesia Tbk, berkantor di daerah Jakarta Barat, Kak. Nah, dengan saat ini saya mengemban jabatan sebagai seorang corporate controller. Kak Arli kan sekarang udah memiliki lebih dari 10 gelar nih Kak di bidang akuntansi dan keuangan. Itu proses untuk mendapatkan semua gelarnya ini ditempuh dalam berapa waktu tuh Kak? Dan kalau boleh diceritain ke teman-teman nih Kak, perbedaannya. Kak Arli ini kan udah punya CA, CPA, terus ada CIAP, CTA, CCFA, CFIP, CFCS, CEMS, banyak ya Kak ya. Kalau di ini, cuma kalau teman-teman yang masih awam gitu kayak aku kan paling cuma baru tahunya beberapa nih, misalnya kayak CA, CPA yang umum-umum. Mungkin boleh dijelasin dulu kali ya dari Kak Arli gitu, itu bedanya masing-masing apa sih Kak? Dan fungsi yang diujikan itu seperti apa gitu Kak? Oke, siap. Iya, jadi sebenarnya masih ada tambahan lagi, Kak. Saya masih Masih ada ada kurang lagi? lebih dari Oke, masih apalagi ada Kak? lagi, Kak. Masih ada lagi tuh. Tapi itu oke, saya jelaskan yang 10 aja dulu, Kak Boleh ya. boleh boleh. Nah, jadi perbedaan dari masing-masing sertifikasi itu adalah ruang lingkup auditnya, Kak. Itu hampir semua audit ya, itu Hampir sertifikasi semua audit. ya? Betul, sertifikasi audit dan sertifikasi accounting. Hmm, Kalau yang paling umum tadi yang Kak Sonia bilang, yang paling paling banyak didengar adalah CA dan CPA. CA, Nah, CPA. kalau CA itu lebih ke accountingnya ya, Ya, sertifikasi accountingnya. Sedangkan CPA itu sertifikasi auditornya, akuntan publiknya, Kak. oke. Auditor Gitu. eksternalnya ya berarti ya kalau CPA. Yes, yes. Jadi kalau sudah punya itu, kita bisa membuka kantor sendiri, Kak. Kalau yang CA tadi, kita Mm-mm. bisa membuka kantor jasa akuntan, Oke, begitu. Kita kantor. bisa buka kantor sendiri. Kalau punya CPA, kita bisa buka kantor akuntan publik sendiri, Oke, begitu. yang biasanya ngaudit tuh itu, yang biasanya ngaudit ya Kak ya? Yes, yes, Oke, benar. Jadi kalau oke. teman-teman lihat Big Four, nah itu ada Hmm. kantor akuntan publik yang berafiliasi, yang bekerjasama dengan KAP-KAP yang ada di Indonesia. Nah itu dia harus punya license CPA, Kak, CPA, oke, begitu. CPA. Itu Betul. masing-masing proses untuk Uh-uh. ujian dan mendapatkan gelarnya itu berapa lama tuh Kak Arli? Oke, nah dulu jujur sebenarnya karena saya sudah dari dulu sudah pengen punya sertifikasi, jadi saya waktu masih Hmm. kuliah saya udah ambil, Kak. Begitu. Oh, itu berarti waktu diambilnya itu waktu Begitu. lagi kuliah ya Kak? Ya, apa aja nih Kak ya waktu Lagi Arli sekolah. kuliah CA? Benar. Waktu saya sekolah itu CA sama ASEAN CPA. Dulu ada Oke. ASEAN. Heeh. Saya punya ASEAN CPA. Nah, itu jadi karena ujiannya sudah saya lakukan, modulnya sudah saya Mhm. ambil, tapi syarat salah satunya adalah punya Pengalaman kerja. pengalaman Oke. pekerjaan. Betul. Jadi belum bisa saya sandang. Jadi Hmm. yang penting kita lulus dulu, ujian dulu, terus nanti sudah pengalaman kerja sudah cukup, nanti tinggal kita lapor saja ke
Kalau CA itu yang memberikan license-nya itu dari Ikatan Akuntan Indonesia, Kak. Dari Anggota Jadi Indonesia. nanti tinggal lapor saja ke sana bahwa oh kita sudah punya pengalaman pekerjaan kurang lebih 3 tahun nih misalnya. Sudah, oke, sudah. Nanti misalnya Kak Sonia, oh udah bisa menyandang gelar CA begitu. CA, oke. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ngambil dan mungkin masih sekolah nih, masih kuliah, udah Kuliah. jangan mikir dulu, oh nanti aja kalau sudah pekerjaan, jangan. Jadi udah ambil aja dulu, ambil apa modulnya, ambil ujiannya dulu, walaupun belum bisa pakai. Nanti kalau pekerjaan sudah cukup, udah langsung klaim begitu, udah bisa pakai. Sebenarnya lebih enak sih ya Kak Arli, karena kalau masih kuliah itu Yes, secara waktu kita lebih luas ya dibandingkan ketika udah yes, kerja gitu, udah benar, banyak aktivitas pekerjaan yang benar, nggak bisa belajar gitu. yes, benar, Tapi kalau benar yang banget lain-lain Kak. itu Kak Arli ngambilnya setelah lulus kuliah berarti ya Kak? Yang seperti yang CPA dan lain-lain itu setelah Betul, kerja. betul. Oh, Betul, kalau yang lain-lain itu saya tinggal ujian saja, Kak. Jadi kalau yang CA itu kebetulan ada modulnya yang harus kita selesaikan. Kalau hmm, yang lain-lain misalnya Certified Internal Auditor Profesional, ya. itu saya cuma ikut workshopnya 1 hari, Hmm. lalu saya ikut ujiannya 1 hari. Udah, cuma seperti itu. I see. Begitu. Yang ngeluarin gelarnya siapa sih Kak Mm-mm. kalau CIAP? Kalau CIP itu yang keluarnya namanya RMI, Revolution Mind Indonesia, RMI, dan itu harganya affordable banget, Kak. Jadi Di harga teman-teman, berapa tuh Kak? uh, uh, Kalau boleh tahu. harganya itu kemarin sekitar 400.000, Oh, 400.000 lumayan. Kak. Iya, Murah, affordable ya, iya. iya, betul. Jadi itu teman-teman saya bahkan yang masih adik-adik tingkat saya itu kebetulan saya juga dosen, Kak. Oke, Kak Kebetulan saya Arli juga dosen di dosen. mana Kak Arli? Ngajar di mana Kak? Ada 3 kampus, Kak. Oke. Satu di Papua, di Jayapura, Universitas Cendrawasih Jayapura, Kak. Hmm. Terus satu di Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sulawesi. Begitu. Terus satunya di Jakarta, Kak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Oke, accounting Begitu. semua ya berarti Kak Arli ya, ngajar accounting. Accounting, audit, benar. Oke. Accounting, audit, operation management, strategi bisnis, gitu, Kak. Lumayan. Oh iya, lumayan Nah, juga. jadi saya sampaikan tuh ke mahasiswa saya, kan ya namanya kita mahasiswa kan, Mahasiswa uang saku terbatas mahasiswa kan juga, iya. terbatas. Betul. Jadi saya bilang, ini nih ambil sertifikasi yang murah, yang murah meriah, tapi kita dapat ilmu, dapat sertifikat juga, dan bisa menjadi nilai tambah nih, menjadi bargaining power buat kita pada saat bekerja nanti. Oh, I Begitu. see, I see. Itu Iya, sebenarnya Kak. perannya sertifikasi itu sekuat apa sih Kak untuk bargaining power kita ketika kita akan daftar kerja gitu, mempermudah untuk rekrutmen Kak? Atau nanti ngaruhnya misalnya ke gaji yang di-offer ke kita gitu, atau gimana tuh Kak? Atau sekontributif apa sih sertifikasi ini sama karirnya kita-kita ini orang accounting atau finance? Oke. Kalau saya bisa bilang itu 50% itu Hmm. sudah secara, kalau misalnya pada saat dia mau lakukan open recruitment, Kak, ya. Hmm. 50% itu dia udah lolos. Begitu, Kak. Oke, 50% udah lolos. Jadi secara apa, berkas kalau HRD gitu. review CV, betul, Kak. Review CV dari 3 orang misalnya sarjana akuntansi yang sama, tapi Hmm. satunya ini punya sertifikasi, itu Hmm. udah pasti yang punya sertifikasi itu pasti masuk. Lebih Begitu, Kak. diliatin gitu ya istilahnya ya Kak ya. Udah Yes, dia udah oh dia betul, udah betul, kredibel Kak. gitu, udah melalui ujian ini. Yes, benar, benar. Jadi kalau menurut saya di dunia pekerjaan sekarang sangat penting ya teman-teman untuk mengambil sertifikasi apapun itu, baik yang sorry to say mau baik yang murah maupun yang Hmm, mahal, ambil aja karena itu menunjang, karena kita tidak tahu ke depan itu seperti apa nih, ya kan, Kak? Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi kita betul. sudah punya peluru duluan, kita sudah punya amunisi duluan, Kak. Begitu. Benar-benar. Apalagi kalau kita bekerja di bidang yang sama nih, misalnya auditor, kita ambil sertifikasi auditor, kita apply sebagai internal audit. Itu udah pasti si yang punya si sertifikasi itu udah pasti udah lo 50% lebih udah lolos berkas lah bilang gitu, Kak. Oke, understand, Seperti itu. understand. CIAP, tadi singkatannya Certified Internal atau Auditor profesional. Auditor Profesional. Oke. Terus kita berganti Ya. lagi ada CTA. CTA itu apa tuh Kak Ardi? Nah, CTA itu lebih ke pengajar, itu Certified in Teaching Auditing, Kak, pengajar. Oke, Karena kebetulan saya pengajar dosen, audit. pengajar audit. Jadi saya kebetulan dosen, jadi saya ambil itu untuk bagaimana nanti prosedur mengajar. Jadi tidak serta-merta kita
punya sertifikasi kemudian kita langsung bisa ngajar apapun soal auditing ya Kak Hmm. ya. Hmm. Tapi biasanya itu ada tuh teknik-teknik ngajar soal auditing seperti itu Kak. Itu dari Oke, IAPI, dari Institut Ikatan Akuntan Publik Akuntan. Oh Indonesia. ya, Institut Akuntan Betul, Indonesia. Oke. Publik Indonesia, Itu benar. berapa lama tuh Kak Arli? Kalau untuk belajarnya dan juga ujiannya gitu, periodenya berapa lama kalau yang ini? Itu cuma seminggu Kak, cuma seminggu. Jadi Oke. seminggunya workshop setiap hari ada tugas. Terus nanti minggu depan satu hari itu ujian. Ujiannya Ujian. bisa pilihan ganda, bener Kak, pilihan ganda sama essay gitu. Oke. Sama ini kita praktek mengajar Kak, kita praktek mengajar. Kalau boleh tahu biayanya sekitar berapa tuh Kak Arli? Mungkin kita bahas kalian lengkap kali ya biar teman-teman Kalian siap, siap, kebayang gitu kalau mau ujian. siap. Kalau CTA itu murah Kak, itu 1.500.000. 1.500.000 ya sekali. 1.500.000, iya betul. Karena apa? Karena memang ditujukannya buat kampus nih Kak. Jadi Hmm, banyak pasti dosen-dosen yang mau, dosen ya ya. kan Kak. Jadi dan itu syaratnya untuk ambil itu juga udah harus punya pengalaman kerja sebagai dosen kurang lebih setahun Kak. Oke, harus punya Begitu. pengalaman ngajar dulu ya. Sebagai dosen tidak Ngajar tetap itu dulu. juga boleh ya Kak? Atau harus dosen yang tetap? Boleh, boleh banget. Dosen Boleh, tidak? boleh, boleh. Oke, Ya, oke. dosen praktisi ya kita bilang Kak. Kalau tadi CA dan CPA itu lebih mahal ya kayak kalau secara budget dan persiapannya juga lebih panjang. Bener nggak Kak? Betul, Kalau betul, CPA, betul. Karena dia CPA. ada level, Pak, Kak. Dia Oh ada ada level, levelnya Kak. ya? Kalau yang itu ada level, Kak. Benar. Nanti kalau teman-teman mau bisa langsung uh, cek cek aja di situsnya Ikatan Akuntan Indonesia untuk Mm-mm. CA atau situsnya Institut Akuntan Publik Indonesia untuk CPA. Nah, itu CPA. ada levelnya, Kak. Ada dasar, ada profesional, ada yang terakhir komprehensif, Oke. gitu. Nah, dulu saya ambil dasar dulu di bagian kuliahnya, pada waktu masih kuliah saya ambil dasar dulu, itu ada 5 mata ujian, Kak. Dan Oke. satu mata ujian 50.000 saja waktu itu. lima Hmm, puluh ribu. Masih murah, Kak, waktu itu. Sekarang kayaknya 100.000 atau 150.000 gitu, Kak. itu yang CA Kak atau CPA? Itu yang CA, benar. Chartered Oke. Accountant. Hmm, Kepanjangannya betul. Chartered Accountant, CA. Kalau yang Benar. CPA Terus juga kalau ada yang CPA, level-levelnya. CPA demikian, Kak. Ada level, Oke. ada dasar, ada profesional, ada advance, Kak. Begitu. Untuk persiapannya butuh Sama. berapa lama tuh Kak Arli? Kalau dari awal ujian, awal belajar, ujian sampai dapat sertifikasinya itu kalau CA dan CPA itu berapa lama tuh Kak Arli? Eh, Kalau berdasarkan di situsnya ya, itu dia bilang itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan, Kak. satu sampai Oke. tiga bulan persiapan. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah bekerja nih, misalnya sudah sebagai Ya, seorang auditor, mau bekerja itu, ya tidak perlu lama-lama lah, karena apa yang teman-teman kerjakan itu yang diujiankan, yang itu yang diujiankan ya, ya, ya. diuji, benar. Terus Betul. kalau teman-teman mahasiswa juga tidak perlu juga belajar kayak kalau di situ sih dia bilang 1 sampai 3 bulan itu secara normal. Tapi mata ujian yang diujikan adalah mata kuliah auditing, mata kuliah makroekonomi, mikroekonomi, gitu. Hmm. Jadi sebenarnya teman-teman juga sudah belajar juga, sudah tahu juga begitu di kampus, Dasar-dasarnya ya. tinggal dipoles aja. Yes, begitu Kak. Oke. Dan semua Uh-uh. sertifikasi yang Kak Arli pegang ini berarti khusus untuk mahasiswa yang kuliahnya itu akuntansi atau ekonomi gitu ya Kak ya. Kalau misalnya mahasiswa teknik, Betul, ambil betul, teknik nggak bisa kan pasti. betul, Harus ambil betul, S2 dulu. betul Kak. Karena betul Kak. Jadi karena kembali lagi ke sertifikasi adalah peluru kita untuk karir buat karir kita. Jadi Hmm. sudah pas tuh kayak teman-teman yang sudah ini maksudnya lebih mengerucut ya, yang ekonomi, akuntansi, manajemen, punya sertifikasi dan bekerja di bagian yang sesuai dengan Yang ilmu. jalur ya. Yes, begitu Kak. Oke, Begitu. tadi udah 4 sertifikasi, terus ada lagi CCFA. Apa tuh Kak Arli CCFA? TCFA. Heeh. Nah, itu lebih mengerucut lagi Kak. Itu namanya Oke. Certified Corporate Forensic Auditor. Oh, I see. Forensic Akuntan Auditor. forensik Jadi ya. kalau yes, benar. Jadi kalau secara turunannya paling basicnya itu adalah akuntansi dasar. Kemudian di atasnya kakaknya bisa dibilang kakak dari akuntansi adalah auditing. Hmm, Kemudian kakak lagi dari akuntansi auditing adalah forensik. forensik. Begitu Kak. Ya. Forensik. Nanti ada lagi kakaknya lagi forensik ada namanya investigasi. Gitu Kak. Oh, Itu paling oke. tinggi lagi. Begitu. Oke, Nanti oke. ada kakak lagi, nanti kita bahas lagi. Ada kakak namanya financial crime. Ada beda lagi namanya anti money laundering.
Itu kan nanti Oke, nanti oke. ada di Itu sertifikasi kayaknya aku online. pernah dengar waktu ambil mata kuliah ini nih, Kak. Mata kuliah pilihan akuntansi forensik kalau di tempatku dulu ada. Ya, Oh, jadi iya itu benar. yang Sekarang udah ada tuh. Sekarang udah ada. Dulu hmm, dulu masih nempel di auditing aja. oke. Benar. Dulu di aku pilihan Heeh. sih, jadi nggak semua mahasiswa ambil. Pilihan ya. Terus kalau Ambil. yang Oh, siap. CCFA ini yang ngeluarin instasinya apa tuh, Kak Arli? Itu banyak, tapi kebetulan saya tuh ambil yang dekat tempat tinggal saya di PPM Manajemen. Oke, PPM PPM. Manajemen. Mantap. Yes. Nah, itu kurang lebih harganya kalau karena kebetulan online jadi 7.500.000. Tapi kalau Lumayan offline ya? itu dia 10 juta. Lumayan, Oke, Kak. ya. Karena lumayan, Kak. Karena memang benar kembali lagi dia adalah sertifikasi khusus ya, sertifikasi yang spesial ya, Kak ya, dan tugasnya adalah menjadi saksi ahli. Jadi kalau kita udah punya itu, Kak, kita udah bisa bersaksi di pengadilan. Kita menjadi saksi ahli di pengadilan, Oh, begitu. Dan bisa lumayan, Kak, kalau kasus kita bisa jadi saksi kasusnya yang ahli di keuangan. pengadilan. Mm-mm. Yes, yes, benar, tentang korupsi, Kak, tentang korupsi, tentang kecurangan. Nah, kita nanti memberikan kesaksian di pengadilan tindak pidana korupsi, dan itu bayarannya sebagai saksi ahli itu lumayan, bayarannya tuh besar, Kak, Berapa tuh, begitu. Kak? Jadi, Mungkin buat teman-teman yang belum terinfo. nah, dulu dulu saya pernah dengar kalau dosen saya juga sebagai saksi ahli itu sekali dia memberikan saksi 1 jam dia memberikan. Nah, seperti itu, Kak, tips dan trik dari saya. Oke, keren banget sharing dari Kak Arli. Makasih banyak buat Kak Arli yang udah bersedia sharing-sharing sama teman-teman di sini. Pastinya sharing dari Kak Arli tadi inspiring dan juga insightful banget buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di-subscribe juga nih channel YouTube ini. Terus subscribe ke Yes, aku, betul. @Francisca Sonia, dan subscribe Kak Arli di @hitam.keriting ya, Kak ya. Yes, Iya, benar, Kak. betul. Nanti kalau misalnya jangan lupa di-subscribe karena di minggu-minggu ke depan kita masih akan ada episode-episode lain bersama speaker-speaker lain yang nggak kalah keren nih sama Kak Arli dari berbagai bidang, dari berbagai perusahaan untuk sharing-sharing dengan teman-teman di sini semuanya tentang karir di series Intip Karir. Kita doain semoga karirnya Kak Arli semakin sukses ke depannya, amin. Sertifikasi yang Amin. lagi diambil juga dilancarkan semuanya, dan karirnya Kak Arli di pekerjaan juga dilancarkan. Kita join juga buat teman-teman di sini, semoga teman-teman juga selalu sukses, selalu sehat, dan selalu bahagia. Thank you teman-teman udah nonton channel YouTube ini. Aku sebagai Sonia pamit sebagai moderator dan Kak Arli juga sebagai speaker pada hari ini. Semoga teman-teman selalu diberkati ya. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you Thank Kak you semua. Arli. Terima Thank you juga, Kak Sonia. kasih. Thank you. Dadah semua.